Tidak akan pernah makin menurun, makin turun, tapi akan makin naik. Ulang pas satu ulang. Alasan yang ketujuh, kita masih belum bertahan ini. Membuat orang percaya, termasuk gereja, persekutuan kampus, atau lembaga pelayanan, supaya bertumbuh dan sehat secara rohani. Undangnya pertobatan. Ya, bahkan minimnya pertobatan. Jiwa-jiwa baru di gereja, di persekutuan atau di pelayanan. Apalagi rendahnya kedewasaan rohani, karakter orang Kristen sepanjang masa dan sepanjang zaman. Itu salah satu penyebabnya. Karena gereja itu tidak lagi konsisten memberitakan Injil. Karena tugas pemberitaan Injil sangat berkorelasi kuat dengan pertobatan, pertumbuhan rohani, karakter, ya pemimpin rohaninya alias pendetanya, dan juga apa pengerjanya dan jemaat. Itu nggak bisa dipisahkan. Karena tidak mungkin Bapak Ibu. Kenapa orang Kristen takut sekali memberitakan Injil? Dia belum bertobat. Hidupnya belum benar. Akan ketakutannya jauh lebih besar. Sebab apa? Karena roh yang dalam dirinya bukan roh Kristus, tapi roh iblis, Bapak. Katakan Injil. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus, kuasa Kristus alias Roh Kudus, memampukan, menguatkan, meneguhkan, memberikan otoritas dan kuasa kemampuannya dia. Untuk apa? Memberitakan Injil, Bapak Ibu. Maka gereja pelayanan persekutuan yang tidak punya hati menginjil akan mengalami stagnasi. Bahkan kalau bertahan pun hanya mempertahankan status quo. Supaya kelihatan masih hidup dan masih ada. Tapi pada dasarnya, dari perspektif Tuhan, gereja itu, pelayanan persekutuan itu sudah mati sebenarnya. Karena Tuhan melihat, dari gereja persekutuan itu tidak lagi membuat Tuhan tersenyum. Karena tidak ada orang, satu orang pun, ya, lewat gereja persekutuan itu, yang bertobat pada Kristus. Mari kita belajar dari jemaat mula-mula di kisah para rasul 2, ayat 41 sampai 47. Ya, dan juga dalam kisah para rasul 5, 14 sampai 16. Waktu itu jemaat mula-mula Bapak Ibu hidup dalam tekanan yang begitu luar biasa. Mereka selalu mengalami ancaman, intimidasi, penganiayaan karena memberitakan Injil. Tapi tahukah Bapak Ibu, ancaman, intimidasi, penganiayaan itu tidak sedikit pun itu memberikan mereka roh ketakutan untuk memberitakan Injil. Karena roh yang ada dalam diri mereka itu roh kudus menggerakkan mereka untuk terus melakukan tugas pemberitaan Injil. Apa itu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Kami juga pernah mengalami kesulitan dan kesusahan secara ekonomi. Anak saya pertama, Bapak Ibu, tidak bisa saya bawa ke dokter karena tidak punya uang. Kami hanya bisa makan tahu tempe. Itu pun dari kadang Bapak Ibu. Kami tidak ada uang. Suatu tahun 2000 kami memulai pindah pelayanan di Jatinangor. Tapi kesulitan ekonomi itu tidak menyurutkan semangat saya untuk memberitakan Injil dari hari ke hari. Terus aja saya lakukan tugas penginjilan itu. Walaupun saya tahu nanti saya pulang. Belum tentu adalah Allah. Tapi saya katakan sama istri saya. Tuhan tidak pernah salah memanggil kita jadi hamba Tuhan, jadi penginjil. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami krisis hari ini, ini hanya sebagai ujian iman saja. Apakah kita tetap setia memberitakan Injil atau tidak? Dan saya katakan sama istri saya, kita harus konsisten melakukan tugas amanat yang diberikan Tuhan, menginjil saja. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hanya dengan iman saja. Karena penyakit yang dialami anak saya yang pertama udah makin parah. Karena bongkak-bongkak di muka dan di seluruh badannya. Usianya waktu itu masih usia 6 bulan.
Saya bilang sama istri saya, mah dengan man kita nggak punya uang memang. Tapi saya percaya, kita bawa aja ke dokter saya bilang. Bayangin Bapak Ibu, nggak punya uang, tapi dengan PD-nya ke dokter. Saya bawa ke dokter. Bapak Ibu dikasih dengan Kristus, apa yang terjadi? Kami sampai di tempat praktek dokter. Ini dokternya bukan anak Tuhan loh, bukan loh. Udah saudara kita namanya aja Hussein. Lalu dokter nanya, ini kenapa anak bapak dan ibu sakit dong? Dan kami nggak tahu sakitnya apa. Ini udah saya periksa. Bapak ibu dikasih dokter Kristus, periksa sama dokter. Ya. Tapi setelah selesai bapak ibu periksa dokter, komplit dikasih obatnya. Biasanya hanya sebatas resep doang. Obatnya dikasih. Setelah dikasih obatnya, dokter ini katakan, silakan bapak ibu pulang dan tolong dikasih anaknya minum obat yang sudah saya berikan. Apa artinya? Tidak sedikit pun dikasih. Tidak sedikit pun dokter itu meminta uang. Apa makna di balik semua itu Bapak Ibu? Waktu kita konsisten melakukan isi hati Tuhan, kita ada dalam kesulitan. Pertolongan Tuhan yang bersama akan turun, menolong kita, memampukan kita, menguatkan kita keluar dari masalah itu. Asal kita lakukan tugas pemberitaan ini. Yang kedelapan, kenapa kita masih perlu dan penting dan mendesak memberitakan Injil? Meminimalkan konflik negatif, bahkan menghilangkan perpecahan di gereja-gereja, termasuk di persekutuan dan pelayanan. Kenapa gereja-gereja hari ini, Bapak Ibu? Banyak gereja baru bertumbuh. Tapi bukan karena banyaknya jiwa-jiwa yang bertobat pada Kristus. Bukan, tapi karena pecah. Banyak pelayanan-pelayanan yang tumbuh sekarang. Bukan karena pertobatan jiwa-jiwa baru mereka yang diri, tapi karena perang. Saudara. Karena semuanya ingin jadi pemimpin. Gak ada yang mau dipimpin. Karena semuanya ingin jadi ketua sinode. Gak ada yang ingin pimpin. Bapak Ibu tahu. Faktor sebab-musababnya. Karena petugas pemberitaan Injil tidak lagi konsisten dilakukan. Sehingga gereja itu hanya sibuk mengotak-atik masalah posisi. Sibuk mengotak-atik masalah hepeng persembahan. Hanya sibuk bagaimana menyingkirkan si A, si B, si C, sampai si X. Sebab hati, tenaga, pikiran, energi yang ada di gereja itu tidak lagi dipakai produktif untuk merasakan ini. Saya kasih sebuah gambaran survei kepada Bapak Ibu. Survei ini dilakukan lebih dari 1.000 gereja di dunia dan di Indonesia. Saya sendiri ikut serta melakukan survei ini. Jumlah responden yang disurvei kurang lebih dari 1 juta orang. Dari 1 juta orang itu, maka terlahirlah 3 klasifikasi orang yang datang ke gereja setiap minggu. Satu, dari 100% jemaat Bapak Ibu, cek sendiri di gereja masing-masing. Pasti survei ini terjadi. Dari 100 orang jemaat Ibu, Bapak Ibu setiap hari, setiap minggu gereja. Sebenarnya mereka itu cuma 10% saja yang sudah bertobat. Dan mereka yang sudah bertobat ini sungguh-sungguh mau ambil bagian dalam pelayanan. Menjadi pengerja, menjadi pelayan, menjadi pengurus, menjadi WR, menjadi singers. Bahkan mereka tidak tahu-tahu mereka berani mempersembahkan uang mereka untuk gereja. Tenaga mereka, pikiran mereka, semua sumber daya mereka, mereka curahkan untuk gereja. Ada 10% Bapak Ibu. Dari 100% jemaat kita itu, cuma 10%. Dan mereka inilah yang bersama dengan Bapak Ibu yang masih sisa dan tertinggal hari ini di gereja Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal hitung saja itu. Berapa majelis Bapak Ibu yang aktif banget loh ya, yang super aktif loh ya. Jangan hanya cuman terdaftar menjadi pengerja atau pelayan. Enggak, yang super aktif gitu loh. Mas 10% kok. Tapi tahu ke Bapak Ibu, kita ambil perumpamaan dari 100 jemaat Bapak Ibu. Dari cuma 10 orang kok yang sungguh-sungguh bertobat. Dan mereka ini juga yang sungguh-sungguh berubah, bertobat.
dan loyal terhadap pelayanan. 80 orang jemaat kita itu hanya menjadi penonton. Artinya apa? Kalau mereka datang, mereka tiap minggu ke gereja, hanya menjadikan gereja itu menjadi bioskop. Hanya kan menonton bagaimana Pak Novet nanti berkhotbah, dasinya miring ke kiri atau ke kanan. Hanya menonton bagaimana waktu POIB jadi MC, cara ngomongnya belepotan salah atau tidak. Penonton 80%, alias 80 orang. Kenapa? Benar banget. Ada kita nggak pernah ngikutin. Bagi pendeta, ini pergumulan berat loh. Karena kenapa? 80% jamaah kita itu. Kalau mereka kasih persembahan pun, ya ibarat sama seperti mereka beli tiket untuk nonton bioskop. Sehingga persembahannya apa? Ala kadarnya. Maksudnya ala kadarnya gimana? Ya persembahannya hanya yang berwarna coklat. Bapak Ibu tahu kan warna coklat kan? Tapi kalau mulai yang sudah agak biru, agak ungu, mulai begitu dia. Wah, kalau agak ungu kan lebih gede dari coklat. Karena ungu itu kan 10.000, kalau coklat kan 5.000. Tapi parahnya ada lagi di bawah coklat, warna putih, koin. Bisa tak bisa kita lihat nggak warna merah? Dikasih jemaat yang 80% ini. Jangan ngarang Bapak Ibu. Orang dia hanya mau nonton kok. Artinya apa? Kalau khotbah kita hari ini, bagi dia tidak mengenakan di telinga. Minggu depan dia kabur. Cari gereja lain. Bagi kita pendeta. Yang 80 orang ini tantangan loh Bapak Ibu. Kenapa yang 80 orang ini begitu tinggi? Karena bisa saja kita tidak pernah menginjili orang 80 orang itu. Alias apa? Khotbah kita hari-hari Minggu. Tidak lebih daripada hanya sekedar apa Bapak Ibu. Hanya mengenakan. Hanya berita yang mengenakan di bumi. Alias apa? Tidak melibatkan mereka. Khotbah kita hari Minggu seringkali menjadi berita lucu. Itu. Kemarin saya ketemu dengan salah satu mantan direktur utama BUMN di Jakarta. Dia bilang begini, Pak Pendeta, dilema buat kami sebagai jemaat ya Pak ya. Kita itu punya kerinduan loh Pak. Untuk dengar firman Tuhan, hidup benar dalam Tuhan. Tapi kadang-kadang khotbahnya Pak Pendeta itu, Bu Pendeta itu nggak bermutu gitu loh. Mas bilang, maksudnya gimana Pak? Lah yang hidup pendetanya saja tidak lebih baik dari hidup kami. Ah itu masalah kan Bapak Ibu. Coba Pak Tony. Kan banyak di Jakarta ini pejabat-pejabat orang Kristen kan. Yang selalu dengan saya. Direksi, direktur utama, pejabat pemerintah. Lah kalau kau Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Itu menantang kami sungguh-sungguh untuk hidup lebih baik. Dan itu tidak ditunjukkan dari kehidupannya. Bagaimana mungkin kami mau ikut Pak Pendeta? Jadi mau saya katakan kepada Bapak Ibu, yang 80% ini ada juga faktor kesalahan di kita. Satu, karena kita tidak lagi memberitakan Injil. Yang kedua, khotbah-khotbah ibadah mingguan kita tidak sungguh-sungguh konsen menuntun jemaat itu berdoa pada Kristus. Dan saya katakan dari yang 80% ini Bapak Ibu, kalau ini kita tidak garap, kita rugi sendiri. Kita rugi sendiri. Kalau kita hanya mempertahankan yang 10% yang aktif, lama-kelamaan, yang 10% itu kan akan banyak yang uzur, mati.
Artinya apa? Lama-kelamaan pelayanan gereja kita kita juga mati kan? Karena kenapa? Karena kita tidak menginjil yang 80 orang, yang 80%. Ini Bapak Ibu tolong diperhatikan. Garapan kita itu begitu luas. Kelompok ketiga, namanya kelompok sangat pasif dan cenderung orang ini kelompok ini menjadi apa? Oposan. Jumlah mereka ini ada 10%. Berarti kalau dari 100 orang jemaat Bapak Ibu, berarti kira-kira ya ada 10 orang nih. Kalau 1 juta jemaat kita, berarti ada 1.000 orang nih yang jadi apa? Oposan di gereja itu. Kerjaan mereka ini, kenapa mereka menjadi oposan? Yang pertama, karena mereka ini belum belum sungguh-sungguh kita Injili. Mereka ini belum sungguh-sungguh pernah mendengarkan Injil dan mereka belum sungguh-sungguh pernah ditantang bertobat terima Yesus. Sehingga apa? Mereka hidup terus dalam dosa. Maka sebabnya apa? Mereka hanya menjadi sang kritikus agung, jago pengkritik. Itu tugasnya yang 10%. Yang 10% ini kalau kita tidak garap, kalau kita tidak injili Bapak Ibu, mereka ini akan menghancurkan gereja kita itu. Mereka ini akan memperandakan pelayanan itu. Mereka ini akan mengadu domba jemaat di gereja kita. Dan mereka ini kelompok yang jadi paling berbahaya di gereja. Kelompok-kelompok inilah yang menyebabkan subur perpecahan di gereja-gereja di dunia termasuk di Indonesia. Entah aliran Protestan, Pentakosta atau Karismatik. Kelompok yang 10% ini menjadi biang kerok perpecahan di semua gereja, bahkan juga pelayanan semua. Dan Bapak Ibu pasti sudah bisa menilai dari jemaat Bapak Ibu yang 10% yang sering menjadi sang kritikus agung ini. Pasti Bapak Ibu udah tahu lah itu. Bahkan mungkin Bapak Ibu udah terlintas dalam pikiran Bapak Ibu. Oh iya, si A, si B, si C. Nah, itu dia. Taunya mereka ini hanya mencari dosa, kekurangan dan kelemahan dari apa? Sang pendeta atau gereja. Dan waktu dia ditantang untuk memberi, mendukung pelayanan, dia bilang, wah nanti dulu dong Pak Pendeta. Lagi pula kan ini gereja Pak Pendeta, bukan gereja saya. Itu alasannya tuh. Jadi mereka ini hanya bisa mengkritik kekurangan dan kelemahan, tapi tidak pernah memberikan solusi atas kritik, atas kekurangan dari gereja atau pelayanan. Tahu yang mereka mengkritik aja. Pak Ibu, yang 10% ini, dan jadi oposan ini, kita tidak injili. Sampai mereka bertobat. Ini akan menjadi penghancur gereja kita. Ini akan menjadi penghancur pelayanan kita. Maka di situ saya katakan tadi Bapak Ibu. Tugas pemberitaan Injil itu masih penting kita lakukan. Karena meminimalisir konflik, bahkan menghilangkan perpecahan dalam sebuah gereja atau di dalam pelayanan. Karena kalau kita melatih jemaat itu, para pelayan itu memberitakan Injil Bapak Ibu. Mereka nggak punya waktu untuk menggosip kiri kanan muka belakang. Mereka nggak punya waktu untuk mencari titik-titik kekurangan dan kelemahan pendetanya dan bahkan sesama pengerja. Enggak, karena sudah terlalu sibuk mereka mendoakan dan memikirkan siapa yang mau saya injili hari ini, esok dan lusa. Seringkali hal ini tidak dipahami oleh banyak para pendeta, sehingga membiarkan kurva lonceng ini hanya sebagai sesuatu hal yang biasa. Tapi bagi saya, ini saya baca pakai jadi alat evaluasi untuk pelayanan saya. Alasan yang ke-9.